kemudian Bapak Ibu paham mengenai cara menghitung gitu ya. Kemudian Bapak Ibu paham mengenai bayarnya bagaimana. Setelah bayar kemudian lapornya bagaimana. Nah, dari rangkaian ini kemudian ada potensi Bapak Ibu kemudian telat bayar ya atau telat lapor atau Bapak Ibu diperiksa gitu ya. Kemudian nanti ada SKP-nya gitu ya. Surat ketetapan pajak di mana menyatakan bahwasannya Bapak Ibu eh, diharuskan membayar pajak dalam jumlah sekian gitu ya. Nah, kemudian atas dasar itu SKP itu diterbitkan ketetapan tersebut. Bapak Ibu harus melakukan pembayaran satu bulan setelah SKP tersebut atau ya ketetapan tersebut ditetapkan. Kemudian di dalam rangka apa? Dalam jangka waktu setelah satu bulan ditetapkan, kemudian Bapak Ibu belum juga melunasi utang pajaknya, maka akan dilakukan penagihan pajak oleh jurusita pajak negara, gitu ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke tahap penagihan pajak. Bagaimana pajak tersebut atau utang pajak tersebut oleh wajib pajak dilakukan penagihan oleh jurusita pajak negara. Nih ya, dasar hukum penagihan pajak itu pasal 18 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang KUP ya. Kemudian Undang-Undang Penagihan Pajak ya, PPSP. Kemudian pelaksanaannya ada di PMK 18 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Definisi penagihan pajak itu adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak itu melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, kemudian memberitahukan surat paksa, kemudian mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, kemudian melaksanakan penyanderaan ya. Kemudian ada menjual barang yang telah disita. Nah, ini ya dasar hukumnya tadi kayak pasal 18, kemudian ada pasal 27C Undang-Undang KUP ya. Kemudian ada namanya pasal 20. Nah, ini bisa dipelajari. Nah, Hmm. ini matriks ya. Matriks bagaimana tahapan tindakan penagihan pajak. Ini sudah tidak ada hubungannya dengan AR lagi, sudah tidak ada hubungannya dengan pemeriksa pajak lagi. Ini ada hubungannya dengan hasilnya, hasil pemeriksaan. Kemudian Bapak Ibu tidak melakukan penagihan dalam jangka waktu yang ditentukan, gitu ya. Nah, dasar penagihan ini ada namanya ada STP ya, surat tagihan pajak. Jadi dalam menagih itu jurusita dasarnya apa? Ada STP-nya, ada SK atau SKP ya, habis diperiksa kemudian muncul SKP-nya atau Bapak Ibu melakukan keberatan dan keberatan itu kalah Bapak Ibu ya. Nah, itu juga bisa menjadi dasar ya SK keberatan. Kemudian Bapak Ibu mengajukan banding. Nah, di banding itu Bapak Ibu kalah atau dikabulkan sebagian sehingga tetap harus bayar pajak gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadikan dasar. Itu harus tuh mana itu lapis itu. Ya. Nah, dari dasar itu ya, yang saya sebutkan tadi, satu bulan itu harus dilunasi. Nah, jika satu bulan itu jatuh tempo dan belum juga dilunasi, maka dalam jangka waktu 7 hari sejak jatuh tempo itu, Bapak Ibu akan diterbitkan surat teguran. Ya, surat teguran. Nah, kemudian eh, setelah 21 hari dari surat teguran itu belum juga melunasi, dikasih SP. Ya, SP kemudian 2 kali 24 jam setelah SP ini dilakukan SPMP ya, atau surat perintah melakukan penyitaan. Nah, dalam jangka waktu 14 hari itu barang yang disita itu dilakukan pengumuman lelang ya, lelang ya.
penjualan, kemudian 14 hari dilakukan lelang, dan seterusnya ya. Bisa dilakukan pencegahan juga, kemudian ada namanya nanti penyanderaan juga. Tidak semua ini harus dilakukan, kalau misalnya cukup sampai surat teguran ya sudah selesai. Nah, dalam jangka waktu ini ya, dari awal ini bisa dilakukan SPPS, yaitu surat penagihan seketika sekaligus, gitu ya. Penagihan seketika sekaligus ini adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo, ya. Jadi nggak nunggu tanggal jatuh tempo. Kalau ada indikasi-indikasi seperti yang disebutkan di bawah ini nomor 1 sampai 5, maka jurusita itu bisa melakukan penagihan seketika sekaligus. Apa sih kriterianya? Yang pertama, penanggung pajak itu akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Nah, ada info nih pada jurusita bahwasanya penanggung pajak ini akan meninggalkan Indonesia atau sudah ada info dari imigrasi sudah berniat mengurus visa misalnya itu. Nah, kalau ditemukan indikasi seperti itu, maka bisa dilakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo. Nah, kemudian yang kedua adalah penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan usaha, baik itu menggabungkan atau memekarkan usaha juga ya, atau memindah tangankan perusahaan yang dikuasainya, atau merubah bentuk juga bisa. Kemudian ada indikasi badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Ya. Kemudian selanjutnya adalah terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga, atau ada tanda-tanda kepailitan, gitu ya. Nah, ada misalnya gini ya, selain punya hutang pajak gitu ya, penanggung pajak itu juga terindikasi mempunyai hutang di bank, misalnya, atau mempunyai hutang di koperasi misalnya, atau lembaga-lembaga yang lain, gitu ya. Maka ketika akan dilakukan penyitaan oleh pihak-pihak selain kantor pajak atau DJP itu, maka bisa dilakukan penagihan seketika dan sekaligus. Seperti itu ya. Ini daluarsa penagihan kalau untuk tahun 2007 dan sebelumnya itu 10 tahun ya. Tapi untuk sekarang 2008 ke atas setelahnya ya, itu 5 tahun sejak diterbitkannya STP atau SKP, KB atau SKP KBT dan SK yang lainnya. SK di sini termasuk ya SK keberatan, SK banding gitu ya, atau SK yang SKPK itu ya. Nah, hak mendahului itu apa? Nah, negara mempunyai hak untuk mendahului utang pajak, mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Hak mendahului ini untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap biaya perkara, biaya yang telah dikeluarkan, dan biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan atau penyesuaian warisan. Maksudnya adalah apa? Ketika wajib pajak itu punya utang pajak ya, atas diterbitkannya SKP ya. Misalnya kurang bayar 100 juta gitu ya. Kemudian di samping dia punya hutang pajak, dia juga punya hutang di bank atau di yang lain. Maka negara itu punya hak untuk mendahului pajaknya itu dilunasi dulu daripada utang-utang lainnya. Ini namanya hak mendahului ya. Kemudian upaya hukum sekarang ya. Kita balik lagi ya. Pak, saya itu diperiksa gitu ya. Kemudian ataupun yang lain ya di STP, dikenakan STP. Itu upaya hukum apa Pak yang bisa saya lakukan? Boleh nggak saya mengajukan permohonan penghapusan? Boleh nggak saya mengajukan permohonan pengurangan sanksi misalnya? Apa yang boleh saya lakukan? Nah, ini ya. Upaya hukum yang bisa dilakukan itu adalah pertama pembetulan, kemudian pengurangan atau pembatalan, ya. Kemudian prosedur persetujuan bersama, ini tidak akan kita bahas ya. Ini terkait dengan pajak antar
negara lintas negara ya. Ini nanti ada di brevet C. Kemudian ada namanya keberatan, kemudian banding, gugatan, peninjauan kembali, dan besaran sanksi upaya hukum. Tuh ya. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu dikenakan denda ya, STP ya, atau Bapak Ibu diperiksa produknya SKP, ini apa Pak yang bisa saya lakukan? Upaya hukum apa saja? Nah, penyelesaiannya itu dilakukan dengan penyelesaian sengketa pajak itu ya. Namanya penyelesaian sengketa perpajakan, di mana ada dibagi dua, ranah administratif atau ranahnya berkeadilan. Administratif ini maksudnya adalah permohonan ini masih dalam lingkup dilakukan di internal atau di internal DJP ya. Yang memproses adalah internal Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk yang berkeadilan ini pihak lain. Ya, pihak lain. Yang pertama adalah pembetulan. Nah, pembetulan ini terkait dengan pasal 16 ya. Pembetulan ini misalnya Pak, sanksi yang diberikan ke saya itu kayaknya terlalu tinggi. Kayaknya rumusnya salah itu. Atau salah tulis. Bisa juga ya. Namanya human error gitu ya. Yang harusnya sanksinya 10 juta, mohon maaf, yang harusnya sanksinya 1 juta, nolnya kebanyakan satu gitu ya. Bisa dilakukan pembetulan. Ini bisa diajukan berkali-kali ke DJP. Tidak ada batasnya. Gitu ya. Kemudian pengurangan dan pembatalan. Ini ya, Pak wajib pajak itu menyatakan bahwa Pak, mohon maaf ini pokoknya sih saya oke Pak, pokok pajak, tapi sanksinya ini mohon dikurangkan Pak, gitu ya. Karena cash flow kita nggak sanggup seperti itu. Atau malah dibatalkan ya, hasil pemeriksaannya dibatalkan. Boleh nggak? Boleh ya. Diajukan prosesnya 2 kali, maksimal 2 kali ya. Selain pasal 36 ayat 1 huruf D tapi ya. Nanti bisa dilihat di Undang-Undang KUP-nya ya. Jadi sanksi itu bisa dilakukan penghapusan ataupun pengurangan ataupun pembatalan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya prosedur persetujuan bersama ini terkait dengan P3B itu ya. Transaksi antar lintas negara tidak akan kita bahas di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah upaya namanya keberatan. Nah, upaya keberatan. Kalau Bapak Ibu misalnya terdaftar di KPP Pratama ya, atau terdaftar di KPP Madya gitu ya, atau LTO juga wajib pajak besar gitu ya. Ketika Bapak Ibu diperiksa kemudian menyatakan tidak setuju atas hasil pemeriksaan itu, nah bisa melakukan upaya ini, pengurangan atau pembatalan atau bisa mengajukan keberatan. Yang paling sering keberatan dilakukan di kanwil masing-masing. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu terdaftar di KPP Pratama gitu ya, atau di KPP Madya, nah, ketika sudah diperiksa, SKP-nya jadi, Bapak Ibu bisa melakukan permohonan keberatan. Itu formulirnya atau berkasnya itu diajukan di kantor pajak Bapak Ibu terdaftar. Ya. Kemudian berkas itu nanti akan dilanjutkan di kanwil di mana KPP Bapak Ibu terdaftar. Misalnya kalau di Semarang ya berarti ke Kanwil Jawa Tengah 1 gitu ya. Kalau misalnya di Solo berarti ya nanti akan diproses di Kanwil DJP Jateng 2 gitu ya. Nah, nanti di sana proses keberatan ini akan dilakukan oleh Fiskes ya dengan yang eh, bertugas melakukan proses penelaah keberatan. Namanya adalah petugas penelaah keberatan, gitu ya. PK atau bisa disingkat PK ya, penelaah keberatan. Ya, itu nanti akan diproses di situ. Nanti akan dipanggil semuanya, baik itu pemeriksanya maupun wajib pajaknya, gitu ya. Misalnya, Pak pemeriksa ini kenapa kok eh, wajib pajak ini harus bayar sekian? Dasarnya apa? Perhitungannya apa? Kemudian dari pihak wajib pajak nanti juga akan diundang. Ini Bu, kenapa kok Bapak Ibu mengajukan keberatan? Coba menurut Ibu hitungannya harusnya bagaimana? Diajukan beserta dokumen-dokumen yang mendukung seperti itu ya. Nah, kalau misalnya keberatan Bapak Ibu itu misalnya tidak puas gitu ya,
bisa mengajukan ke instansi di luar DJP, instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak, yaitu harus yaitu bisa melakukan banding, ya, banding ke pengadilan pajak, ya. Ini prosesnya harus berurutan, Bu, ya. Tidak, Bapak Ibu, ya. Tidak boleh loncat. Misalnya, Pak, saya tidak setuju hasil pemeriksaan. Saya langsung banding aja, Pak. Nah, tidak boleh. Harus melalui keberatan dulu. Ya. Harus melalui keberatan dulu, baru nanti banding. Banding nanti prosesnya di pengadilan pajak. Ya. Pengadilan pajak itu hanya ada di beberapa kota tertentu, ya. Kalau nggak salah Jakarta, Jogja itu ada, sama Surabaya kalau nggak salah. Dulu saya di Nusa Tenggara itu pengadilan pajaknya ikut Surabaya kalau nggak salah. Ini, ya. Nah, ini bisa banding bisa dilakukan di pengadilan pajak. Baik. Kalau misalnya dalam tingkat banding ini Bapak Ibu belum juga puas gitu, ya, bisa mengajukan gugatan di SAMA, ya, di pengadilan pajak. Tapi mohon maaf, banding masih belum puas, nanti bisa melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, kalau gugatan ini Bapak Ibu terkait dengan prosesnya, ya, proses di mana tidak sesuai dengan prosedur, gitu, ya. Kalau untuk hasilnya terkait dengan materinya, itu urutannya adalah keberatan, habis itu banding, banding tidak puas bisa melakukan PK, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ya. Nah, ini, ya, di objek pembetulan terkait ini, ya, 16D ini apa aja sih? Atau SKP ini, ya. SKP, STP, SKSK ini yang boleh dibetulkan itu apa? Ini loh, kalau ada salah tulis, nolnya kebanyakan satu gitu, ya. Atau kesalahan hitung, ya, harusnya pakai tarif 0,5 kok pakai tarifnya 2%. Itu bisa. Terus kekeliruan penerapan peraturan undang-undang, misalnya harusnya dikenakan sanksi pasal 9 kok dikenakan sanksi pasal 8. Gitu, ya. Nah, ini bisa diajukan pembetulan. Ini berkali-kali boleh, ya. Kalau asalkan masih dalam lingkup pembetulan pasal 16 Undang-Undang KUP, ya. Oke. Nah, kemudian kalau ada selanjutnya adalah ini, ya, pengurangan pembatalan pasal 36 ayat 1. Apa sih? Nah, ini, ya. Bapak Ibu Pak, itu kan ada pokoknya ada sanksinya, Pak. Eh, kok saya merasa pengen sanksinya itu terlalu tinggi, Pak. Kalau pokoknya sih saya oke, ya, nggak apa-apa lah. Kalau sanksinya ini saya mohon untuk dikurangi. Bagaimana? Nah, ini masuk bisa ini di lingkup pasal 36 permohonan pengurangan, ya. Permohonan pengurangan apa aja sih ini? Mengurangkan atau menghapuskan sanksinya. Ingat, ya, sanksi loh, ya, bukan pokoknya loh, ya. Tadi saya bilang bahwasanya Bapak Ibu kalau diperiksa dan ada temuan pajak yang harus dibayar, itu ada dua. Pertama pokoknya, pokok pajaknya, kemudian ada sanksinya. Nah, pokok sanksi. Nah, lingkupnya ini itu hanya ingin menghapuskan sanksinya ada. Menghapuskan sanksinya saja, pokoknya tidak. Atau mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar, gitu, ya. Atau STP yang tidak benar. Itu bisa diajukan maksimal 2 kali. Misalnya ditolak, diajukan lagi. Kemudian membatalkan SKP dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, tadi itu proses rangkaian pemeriksaan itu kan di akhir proses itu kan harus wajib Fiskus atau petugas pemeriksa pajak itu kan harus menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, kalau tidak menyampaikan itu bisa diajukan pembatalan SKP. Atau wajib pajak merasa tidak diundang di pembahasan hasil akhir pemeriksaan, itu bisa diajukan maksimal 1 kali, ya. Nah, ini kita lewati, ya. Nah, ini keberatan. Ada, dulu pernah saya dengar kalau misalnya wajib pajak itu sudah melakukan pengurangan, itu keberatan itu, nah, ini, ya. Jadi wajib pajak itu boleh mengajukan keberatan sepanjang dia tidak mengajukan permohonan pengurangan. Betul, ya? Nah, ini harus diperhatikan.
kalau Bapak Ibu mengajukan pengurangan atau pembatalan STP atau SKP, itu tidak boleh mengajukan keberatan. Ini loh. Wajib pajak yang mengajukan permohonan keberatan tidak dapat mengajukan ini pengurangan penghapusan ini. Harus dipilih salah satu, ya. Harus dipilih salah satu. Oke Pak, saya ambil keberatan saja. Misalnya ya. Jadi SKP dapat ya, diperiksa kurang bayar sekian itu 100 juta misalnya. Bapak Ibu tidak puas gitu ya. Ya udah saya ajukan keberatan. Nah, keberatan itu harus diproses dalam jangka waktu 3 bulan, gitu ya. Ini tidak bisa mengajukan ini permohonan ini pengurangan. Kemudian nanti eh, hasilnya adalah berupa SK keberatan. Apa itu keberatan Bapak Ibu dikabulkan atau ditolak ataupun dikabulkan sebagian. Seperti itu ya. Sanksinya adalah ketika Bapak Ibu mengajukan keberatan, kemudian kalah gitu ya. Misalnya Bapak Ibu SKP-nya itu 100 juta. Bapak Ibu diperiksa harus bayar 100 juta. Bapak Ibu keberatan nih. Nah, di keberatan kalah, maka Bapak Ibu harus membayar 100 juta plus denda atau sanksi administrasi 30%. Ini turun ya dari ini kalau yang undang-undang lama 50 apa 100 ya saya lupa. Ya, denda plus denda 30. Kemudian setelah keberatan misalnya Bapak Ibu tidak puas, Pak, saya mengajukan banding ya, banding. Nah, kalau Bapak Ibu mengajukan banding, sanksi ini tidak dibayar dulu. Nunggu proses bandingnya. Nah, ini ya, banding ya. Kalau banding ini hanya bisa diajukan atas surat keputusan keberatan. Makanya tadi saya bilang tidak boleh loncat ya. Kalau misalnya tidak puas dengan SKP ya harus keberatan dulu, tidak boleh loncat langsung ke banding. Nah, diajukan paling lama 3 bulan sejak SK banding tersebut diterima, gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam proses banding ini dilakukan di pengadilan pajak ya, Badan Peradilan Pajak, Bapak Ibu kalah di situ, maka dikenakan sanksi 60%. Ya. Jadi misalnya 100 juta ya SKP-nya, maka plus sanksinya 100 juta plus 100 juta kali 60%. Itu dalam hal Bapak Ibu kalah di banding ya, tingkat banding. Kemudian Bapak Ibu misalnya, wah banding kalah, pengen mengajukan upaya hukum lagi, boleh ya. Namanya PK. Peninjauan kembali ini sudah upaya yang luar biasa, gitu ya. Nah, nanti misalnya di tingkat PK pun kalah, itu dikenakan sanksi 60%. Ya, 60% saja, tidak di jumlah misalnya keberatan kalah, berarti plus 30 juga, Pak. Tidak. Eh, keberat, misalnya keberatan kalah ditambah 30 lagi, Pak. 30% tidak ya. Langsung 60%. Gitu ya, 60%. Kemudian terkait dengan gugatan, gugatan ini hanya bisa ditempuh jika ini loh, ada pelaksanaan surat paksa ya, jurusita nih dalam melaksanakan surat paksa atau surat perintah melaksanakan penyitaan ataupun pengumuman lelang itu tidak sesuai dengan prosedur. Itu ya. Ini ya, bisa dibaca nanti atau penerbitan surat ketetapan pajak atau keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur. Pokoknya kalau intinya gugatan itu hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedurnya ya. Kita bicara prosedur di gugatan itu. Tapi kalau untuk materinya itu nanti tidak bisa digugat ya. Tapi bisa diajukan keberatan ya, keberatan banding dan eh, peninjauan kembali tadi itu ya. Nah, gugatan ini hanya bisa diajukan di pengadilan pajak. Nah, gugatan itu tidak akan menunda atau menghalangi dilaksanakan penagihan pajak. Ya tetap, walaupun Bapak Ibu mengajukan gugatan ya, penagihan pajak jalan terus. Beda dengan Bapak Ibu ketika melakukan keberatan. Penagihan itu berhenti sampai dengan status keberatannya itu ingkrah gitu ya. SK-nya keluar. Ya. Nah, ini ya, besarnya sanksi tadi ya.
Kalau keberatan kalah itu 30%. Sebelum Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang KUP lama itu 50% sanksinya. Kalau banding kalah itu Undang-Undang HPP sanksinya 60%. Kalau yang lama itu 100% sanksinya. Ya. Nah, dari sini terkait upaya hukum perpajakan ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum ke materi terakhir, imbalan bunga. Mungkin dari Silakan. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum dilanjut ke materi selanjutnya? Oke, Pak Lukman. Halo, Pak Ya, Mukhtar. Pak Mutar, ya. Ya, masalah tadi penagihan sekaligus dan ya, Seketika ada tadi ya? sekaligus, ya. Iya, betul. Oke, tadi kalau saya tidak salah, Pak Lukman sebutkan bahwa kalau misalnya sudah ada tanda-tanda usaha itu mau dilikuidasi ditutup, maka syarat pembayarannya harus kita dulu pertama prioritaskan adalah fiskus, kembalikan dulu Iya. ya pajak. Kemudian kalau ada sisanya mungkin ya kreditur, kemudian terakhir misalnya pemegang modal. Gitu Pak Iya. ya Lukmannya. Iya, benar sekali, Pak. Ya. Nah, pertanyaannya saya begini Pak. Kasus mungkin begini ya. Bagaimana kalau usaha itu dalam bentuk namanya partnership, oke, okay? Persekutuan. Karena Iya. kalau kita bicara partnership dengan perseroan terbatas kan berbeda dia. Iya. Satu yang terbatas, satu yang tidak terbatas. Katakanlah saya mendirikan tadi partnership, ini analogi saja Pak Lukman ya. Iya. Pada saat dilikuidasi, di mana total pajaknya itu lebih besar daripada asetnya. Jadi para kreditur dan pemegang modal tidak lagi ya kembali dia punya modal. Karena kenapa? Itu tadi selama ini mungkin defisit berkurang kayaknya sehingga ya lebih besar tagihan pajaknya dibandingkan dengan ya asetnya. Iya. Ini apakah ada efeknya terhadap kekayaan pribadi atau bagaimana nih Pak Lukman? Nah, Kalau dalam bentuk partnership Pak, ini Pak ya, coba CP atau dilihat ya. firma, ya, Nah, ya, ini coba ya, dibaca ya. ya, Tindakan penagihan ya, pajak, ya, ya, ya penagihan seketika sekaligus ini ya. Tindakan penagihan pajak ya, yang dilaksanakan oleh jurusita kepada penanggung pajak. Ingat loh ya, bukan kepada wajib pajak loh ya, ya. tenang. Nah, Hmm, kok bukan kepada wajib pajak, Pak? Kok ini istilahnya ya, penanggung pajak? Nah, pertanyaannya, siapa itu penanggung pajak? Karena di ya, undang-undangnya itu yang hmm, dijadikan objek itu ya penanggung pajaknya, bukan wajib pajak. Nah, penanggung pajak itu siapa sih? Ini ya. Nah, ini ternyata kalau dia bentuknya badan, yang dimaksud dengan penanggung pajak itu yang pertama itu adalah WP badan itu sendiri, ya. hmm, Nah, kalau misalnya WP badan itu juga tidak ada ya, tidak ada asetnya. Nah, ini ya, wakil wakil dari badan itu, WP badan itu. Nah, yang disebut wakil itu apa? Pengurus. Dirinci lagi, pengurus itu siapa? Bisa ya, direksi, komisaris, atau orang-orang yang nyata-nyata berwenang dalam menentukan kebijaksanaan atau pengambilan keputusan suatu perusahaan. Juga hmm, termasuk pemegang saham di sini. Jadi kalau misalnya dalam kasusnya Bapak itu ya bisa, sekutunya itu bisa sampai diambil hartanya. iya, iya, iya. Oh, Karena sampai sekutu, nah, iya, iya. karena undang-undangnya bilang penanggung pajak loh, Pak, bukan WP badan loh, Pak. Iya, bukan WP, penanggung pajak ya. Iya, 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 penanggung, iya, oke, 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 ya, ya, ya. bukan Bukan wajib WP ya, pajak. ya. Heeh. Oke, oke Pak Lukman mengerti ya. Thank you ya. Saya jelas ya, Sama-sama. ya, ya. Oke. Tadi salah Oke, persepsi saya itu ya, oke, oke, ya. Penanggung dengan WP. Ya, makasih Pak oke, Lukman. Ya, ya. sama-sama Pak Muhtar. Ada lagi Mungkin Bapak dari Ibu? yang lain, sepertinya tidak ada, Pak. Udah ada ya. Boleh dilanjut, Pak. Nah, ini materinya udah mulai habis nih. Nah, terkait
terakhir mengenai imbalan bunga ya. Nah, ini ya terkait dengan imbalan bunga. Yang dimaksud di sini adalah jika memang Bapak Ibu diperiksa ya, kemudian diperiksa hasilnya tetap Bapak Ibu dinyatakan lebih bayar gitu ya. Ada kelebihan bayar yang harus ditransfer atau yang dikembalikan kepada wajib pajak. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan pengembalian itu tidak kunjung diproses gitu ya, maka wajib pajak itu berhak untuk mendapatkan imbalan bunga gitu ya. Nah, ini ruang lingkupnya ya. Yang pertama terkait dengan keterlambatan pengembalian kelebihan pajak ya. Kemudian keterlambatan penerbitan SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. Kemudian terlambat penerbitan SKPLB ya terkait proses pidana ya. Kemudian Bapak Ibu lebih bayar itu karena mengajukan keberatan atau banding atau PK dikabulkan gitu ya. Dan menyatakan bahwasanya ini wajib pajak harusnya lebih bayar. Nah, itu juga bisa dilakukan imbalan bunga. Kemudian kelebihan pembayaran pajak karena SK pembetulan atau SK pengurangan seperti yang tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini ya, ini dasar hukumnya penerapan bunga ya, penerapan bunga, penerapan ketentuan mengenai imbalan bunga. Ini ya, tarif yang berbeda itu hanyalah tarifnya saja ya. Tarifnya dalam rangka pengembalian kelebihan imbalan bunga ini hanya ilustrasi saja gitu ya. Nah, kalau sebelum Undang-Undang HPP itu kan kalau sanksi itu tarifnya turun ya dari 2% menjadi 0,9% lah kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk imbalan bunga memang tidak ada penurunan tarif. Oh, mohon maaf ini sama ya. Sama ada penurunan tarif cuma memang berbeda dari aturan yang lama ya. Kalau yang aturan yang lama 2%, nah yang aturan baru juga mohon maaf sama ternyata ya. Sama tarif imbalan bunganya itu ya kira-kira ya sama lah untuk biaya tarif keterlambatan pembayaran pajak. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya. Nah, misalnya diterbitkan SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar senilai 20 juta atas nama PTG pada tanggal 5 November 2020. Nah, SKP PKB, surat keputusan itu ya pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu diterbitkan tanggal 17 Maret. Nah, ini terlambat nih ya, terlambat nih. SKP SKP KPP tersebut diterbitkan paling lambat 4 Desember. Nah, November itu harusnya dikembalikan paling lambat November ya, Desember tanggal 4 maksimal 1 bulan. Nah, ini baru diterbitkan 17 Maret. Nah, 17 Maret ya, loncat 4 bulan gitu ya. Maka dari kasus ini diberikan imbalan bunga senilai 4 bulan itu ya. Pengalinya 4 bulan. Ini cara menghitungnya seperti yang tadi ya, cara menghitung sanksi. Nah, cuma memang jarang sekali imbalan bunga ini diterbitkan. Kenapa? Kenapa? Karena kantor pajak itu ada IKU apa ya? Istilahnya itu ya, kalau perusahaan itu ya. Ada KPI-nya gitu loh. Apa namanya? Key performance-nya itu loh. Kalau misalnya ada kantor pajak itu menerbitkan imbalan bunga, artinya kinerjanya nanti bakal tercoreng, ya, bakal kartu merah, bisa jadi kartu merah. Nah, itu berakibat pada nanti ini prestasi kantor tersebut. Maka kalau misalnya ada wajib pajak lebih bayar, ya, itu cepat-cepat dicairkan. Jadi, jangan sampai dia itu lewat, ya. Kalau lewat bahaya nanti. Dia dapat imbalan bunga. Nanti kerugian negara akan muncul di situ. Dia nanti rawan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan juga gitu ya. Ini kenapa kok sampai telat diterbitkan SKP KPP-nya seperti itu. Ini ya. Kemudian untuk ketentuan khusus ya, wakil wajib pajak
kuasa wajib pajak gitu ya. Nah, Pak, saya itu punya usaha PT A misalnya. Kalau ada panggilan ke kantor pajak itu siapa sih yang boleh menjadi wakil? Ya, jadi tidak semua orang bisa menjadi wakil ini ya. Kalau badan ini pengurus, ya, badan yang pilot itu kuratornya. Badan dalam hal pembubaran itu adalah orang atau badan yang ditugasi untuk pemberesan, pemberesan pembubaran ini. Kalau untuk badan dalam likuidasi tetap ya likuidator. Kemudian warisan yang belum terbagi itu ahli warisnya. Anak yang belum dewasa itu wali atau pengampunya, itu ya. Nah, untuk yang kuasa orang pribadi ini ya. Nah, WP dapat menunjukkan kuasa untuk menjalankan hak dan dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan ketentuan menggunakan ini ya, surat kuasa khusus. Nah, yang boleh itu hanya keluarganya. Keluarganya pun terbatas pada suami, istri, keluarga sedarah atau semenda, ya. Kemudian sampai dengan derajat kedua, ya. Sampai dengan derajat kedua berarti ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri gitu ya. Derajat dua. Kalau misalnya neneknya ya, kakek ya, berarti yang boleh mewakili cucu juga boleh. Derajat kedua itu ya. Nah, kalau bukan dari keluarga itu harus konsultan pajak atau pihak lain yang memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, gitu ya. Kemudian kuasa tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang dikuasakan kepadanya apabila menghalang-halangi. Nah, diberi kuasa oleh wajib pajak, oh malah tidak membantu membereskan masalah perpajakannya wajib pajak, malah menghalang-halangi, gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian pernah dipidana karena tindak pidana perpajakan juga tidak boleh atau tindak pidana yang lain. Ya. Kemudian ada penunjukan pemotong ini saya rasa bisa dipelajari ya nanti ya. Jadi ada pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh ya. Pemotong pemungutan. Contohnya adalah yang menyelenggarakan sistem elektronik ini kalau di kasus ini itu LPSE ya. Yang pengadaan itu loh Bapak Ibu ya. Ya, LPSE bukan yang lain ya yang pengadaan elektronik, pengadaan pemerintah itu ya, pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, itu ya materi mengenai KUP. Silakan ada yang ditanyakan. Waktu kita masih banyak, kurang 1,5 jam ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi dengan Pak Lukman. Halo Pak, Bu. Ya Pak Lukman. silakan. Ya, silakan Mas Dedi. Ya Pak, Mas Adi tentang ya. ini tadi, mungkin ini sedikit lebih ke ini saya, tapi nggak apa kita berbagi mungkin buat teman-teman juga. Tentang masalah keberatan tadi, Pak. Ya. Kalau di praktiknya gitu kan, misalnya setelah saya nanti dapat SKP gitu kan, itu apakah ada proses, ada atau boleh ada proses mediasi dulu ya Pak ya, antara saya dengan petugas pajak gitu, atau sekalian AR dan konsultan saya juga. Misalnya saya keberatan gitu kan. Jadi nggak langsung dengan proses yang tadi, yang tiga tadi Pak, sampai ke pengadilan, sampai ke PT itu. Man, Halo, suaranya terputus ya? harap ditunggu sebentar ya Mas Dedi. Ini ya, saya Halo. nyari slide-nya Mas tadi Mas. Ini ya. Apakah gimana Pak? Kita nggak usah deh keberatan gitu ya. Apakah ada proses
proses mediasi sebelum kita Iya, melakukan misalnya itu gini, Pak. gitu ya. Kita kan nggak mungkin anggaplah misalnya denda pajak kita tinggi gitu kan, dan bisa jadi Mm-mm. berakibat fatal terhadap operasional perusahaan atau Ya. gimana terhadap gaji, kan nggak mungkin kita sampai gara-gara bayar pajak gitu kan, bayar denda pajak, Mm-mm. kita mengabaikan bayar gaji atau Iya. eh, keberlangsungan operasional perusahaan gitu, Pak. Apakah Heeh. itu boleh, Pak, yang kayak gitu? Ini maaf di luar topik mungkin, Pak, agak sedikit personal. Ya. Ini Pak ya, pertama kan Bapak misalnya taruhlah diperiksa gitu ya. Diperiksa Iya. pastikan prosesnya ini ya, ada Mm-mm. surat perintah pemeriksaan. Nah, di sebelum Bapak nanti terima SK-nya, SKP-nya ya, itu kan di situ ada pembahasan. Ada pembahasan Iya. tuh. Nah, di Iya. proses pembahasan inilah waktu bagi Bapak Ibu itu membuktikan atau memberikan kalau bukti-bukti pendukung lainnya, termasuk Mm-mm. keluh kesah Bapak Ibu. Ya, termasuk keluh kesah Bapak Ibu barangkali bisa dipertimbangkan di proses pemeriksaan ini. Itu Pak ya, di Oke. proses inilah. Pokoknya Ah, waktu pembahasan itulah. Terserah Pak, saya diundang berapa kali saya siap oke. datang gitu lah. Saya kooperatif. Oke. Tapi ya gitu Pak, temuannya nanti kira-kira saya bisa kira-kira saya bisa bayar atau enggak ya. Kalaupun saya Ah, setuju, itu nanti cash flow kita gimana, Pak? Nah, betul, Pak. misalnya seperti itu ya. Oke. Memang terkesan agak klise ya, dalam artian adalah itu kan omongan ya, harus Iya. dibuktikan. Nah, semuanya seperti yang saya jelaskan tadi, semua proses di pemeriksaan itu kan hitam di atas putih, Pak. Itu yang jadi masalah. Ya, Oke. itu yang jadi masalah. Semua hitam di atas putihnya itu harus dituangkan di proses pemeriksaan. Betul, Pak. Kalaupun ya, kalaupun nanti toh hasilnya tetap Bapak tidak setuju kan nantinya nantinya apa itu Pak? Nantinya adalah bisa keberatan ya. Kalaupun Hmm. gini, Pak, saya setuju temuan saya 100 juta dengan sanksi 150 juta misalnya. Totalnya Oke. 150. Kami setuju, Pak. Kami setuju hasil pemeriksaannya sekian. Tapi mohon maaf kayaknya tidak bisa, Pak. Saya bayar 1 bulan. Mm-mm. Saya baru bisanya 3 bulan kemudian itu pun saya harus nyicil, Pak. Kalau saya Oke. nggak nyicil, itu cash flow kami terganggu gitu loh. But, Nah, oke. boleh nggak seperti itu? Boleh. Kalau dalam hasil ini Bapak, Pak saya setuju, oke, SKP tetap 150. Nah, nanti di nego yang selanjutnya itu Bapak tinggal bilang ke jurusitanya. Oke. Nah, nanti di jurusitanya, nanti tanda tangan berita acara pengangsuran tadi. Oh, Nah, oke. sepanjang Bapak memang setuju loh ya, setuju hasil pemeriksaannya, tapi Bapak masih belum ada cash flow segitu gitu loh. Oke, Pak. Gitu ya. Oh, artinya sebelum SKP-nya keluar gitu ya, Pak. Ya, saya Ya. harus gitu. Nah, Oh, tapi gitu. kalau misalnya, aduh SKP-nya oke lah keluar, tapi saya tetap nggak bisa bayar, tapi saya setuju dengan hasil pemeriksaan, ya, ya Mm. menghubungi jurusitanya. Sudah, kalau Oke. kalau SKP udah keluar itu sudah bukan wewenang pemeriksa lagi, Pak, Udah itu sudah nggak di ini lagi ya, Pak ya. ah, Nggak nggak petugas lagi ya, Pak ya. bukan petugas fungsional pemeriksa lagi, tapi Ya, itu sudah masuk oke. di jurusita. Nah, nanti tinggal tinggal ke menemui jurusitanya. Oke. Oke, makasih banyak Pak Lukman. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Ini masih banyak waktu kita nih. Baik, yang lain, Bapak ada pertanyaan? Karena waktunya masih banyak nih ya, Pak ya. Masih banyak sekali. Bisa diisi dengan diskusi atau Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan. Selamat Mung- siang, Pak Mungkin Lukman. mungkin pertemuan deh Pak Palma aja pertanyaan kalau masuk ke materialnya Pak. Ya, itu kan sudah teknis Pak, hitung-hitungan. Ya, ya, ya. Ya. Siap, Pak Mohtar. Hmm. Tadi Ibu siapa tadi tanya? Saya Sri, Pak Lukman. Iya, Ibu Sri silakan. Pak, saya mau tanya terkait kalau ada pemeriksaan itu kan biasanya kan kita mungkin ngasih data ya berapa omset kita. Nah, Hmm. kemudian dari pihak pajak itu mungkin juga dia minta data ke bank. Di situ kan terlihat ya mutasi uang keluar masuknya kita. Iya. Heeh. Eh, Nah, apakah yang dipakai dasar pemeriksaan itu adalah dia membandingkan antara
omset yang kita kasih ke dia dengan mutasi yang terlihat di bank ya Pak ya. Ya, benar Pak Ibu ya. Memang ada apa ya? DJP itu berhak bukan berhak ya. Bisa ya meminta dokumen pembanding dari lainnya ya. Bisa dari PPATK, bisa dari notaris atau pihak-pihak lain termasuk dari perbankan juga. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di tracing rekening korannya gitu ya, kemudian dibandingkan dengan omset, misalnya, Pak itu pemeriksanya masa eh, uang masuk di tabungan itu diperlakukan sebagai omset semua. Nah, kalau seperti itu, saya yakin ya di tahapan seperti itu, pemeriksa itu akan ngelis dulu uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa. Nah, uang yang masuk ini kan tidak semua hasil usaha ya, Bu ya, Bu Sri ya. Iya Tidak benar. semua uang yang masuk di rekening itu Iya. merupakan hasil usaha. Bisa jadi itu uang pencairan pinjaman, itu ya. Bisa jadi kalau orang pribadi itu uang misalnya dari suami, dari saudara atau yang lain. Nah, itu yang bisa dijelaskan, ya. Bisa dijelaskan ketika proses ini loh. Proses pemeriksaan itu silahkan dijelaskan. Ya. Itu Oh, sangat umum Bapak Ibu Sri ya. Itu sangat umum ketika pemeriksa itu tanya, Bu, ini kok di rekeningnya tanggal 9 September ini ada uang masuk senilai 500 juta ya? Itu dari apa, Bu? Kok nilainya paling besar? Nah, itu Bapak Ibu jelaskan di situ. berarti di situ juga kita berhak menjelaskan ya bahwa semua Iya, uang masuk di situ bukan dari ya hasil disitulah, usaha saya. disitulah Ibu itu harus beraksi di situ ya. Beraksi dalam arti ya menyampaikan hal yang sebenarnya gimana. Itu uang hasilnya dari mana? Itu. Di Eh, proses pemeriksaan itu, Bu. baik, baik Pak. Yang kedua Pak, tadi Bapak ada bilang untuk bisa digunggung. Eh, yang maksud digunggung itu dalam artian itu misalnya kita punya apa Pak? eh, Pelanggan gitu ya kita jual dan itu kita karena si itunya bukan PKP jadi itu yang bisa kita kategorikan untuk digunggung ya begitu Kakak bisa dijelaskan nggak? Karena saya kurang paham yang sering saya dengar masalah digunggung tapi saya tidak Oh, paham. iya, iya, iya. Di Gunggung ini terkait dengan PPN, Ibu ya. Maksudnya adalah, ini saya loncat ke materi PPN ya, tapi karena waktunya masih banyak, tidak apa-apa saya jawab. Izin ya, yang lain ya. Nah, PPN itu kan dikenakan ya, dikenakan atas, sebentar ya, saya stop subscribe dulu, kemudian saya download formulir PPN dulu, biar mudah Bapak Ibu memahaminya, tidak mengawang-awang. Sebentar, proses download. Ini Pak, di Gunggung ini terkait dengan penyerahan ya, ada hubungannya dengan PPN. Maksudnya gini, ketika kita itu sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka setiap kali kita melakukan penyerahan ya, baik itu barang ataupun jasa, atau setiap kali kita menjual barang, di situ harus ada PPN-nya. Ya. Artinya apa? Bapak Ibu itu harus menerbitkan faktur. Nah, harus menerbitkan faktur. Itu aturan bakunya awalnya. Namun, boleh tidak menerbitkan faktur sepanjang apa namanya? Konsumennya itu adalah konsumen akhir. Nah, di dalam PPN itu laporannya seperti ini, Ibu. Ini ya, kalau di print itu kira-kira seperti ini, laporan PPN. Nah, ini ya, dilihat penjualan-penjualan yang kita jual dengan menggunakan faktur itu akan masuk di
kolom ini A2, yaitu penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung di sini. Artinya apa? Penyerahan dengan faktur pajak. Faktur pajak yang benar itu loh ya, untuk faktur pajak. Nah, kemudian bagi yang penyerahannya itu bukan ke konsumen akhir, penyerahannya itu ke konsumen akhir, itu Bapak Ibu bisa menerbitkan faktur, bisa tidak menerbitkan faktur standar. Ya. Jadi langsung aja ditaruh di sini, digunggung, dimasukkan di kolom ini. Misalnya, waktu itu ada penjualan eceran ke konsumen akhir senilai 100 juta. Ya ketik aja di sini langsung 100 juta. Manual ya. Nomor 2 ini loh Bu, B2. Ini manual di sini, ketik aja 100 juta. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu ngetik di kolom ini, artinya adalah ada penyerahan kepada konsumen akhir senilai 100 juta. Di sini, kalau Bapak Ibu menulis di sini itu berarti tanpa mengeluarkan faktur pajak. Itu Bu Sri ya. Arti digunggung itu adalah penjualan tanpa mengeluarkan faktur pajak atau menerbitkan faktur pajak standar. Ya, itu Bu. Oke, oke. Baik, Pak. Sampai sini jelas Bu Sri ya? Berarti ini untuk konsumen yang tidak kita keluarkan faktur pajaknya ya, Pak, yaitu yang kategori Pak Benar ya. sekali. Cuma hati-hati, tidak semua konsumen itu tidak diterbitkan. Kadangkala gini Bu, beli di Bu Sri, Bu, saya jangan dikasih faktur pajak ya, nanti takut transaksi saya ketahuan. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya Bu Sri lihat dia itu bukan konsumen akhir, terbitkan. Kalau Ibu Sri tidak terbitkan, malah Ibu Sri nanti yang kena sanksi 1%, pasal 14 ayat 4. Itu Bu ya. Oh, oke, oke. Ya, Pak. Intinya kalau dia konsumen akhir, ya udah nggak usah terbit faktur. Itu dimasukkan di kolom digunggung ini. Walaupun misalnya dia konsumen akhir tapi dia PKP, eh, boleh tidak diterbitkan, Pak, faktur pajaknya ya? Konsumen akhir tidak PKP. Sorry, Konsumen dia akhir PKP. PKP ya? Ya, Eh, Amannya diterbitkan Bu, kalau sama-sama PKP itu Bu. baiknya diterbitkan ya, Pak ya. Karena gini Bu, karena kalau dia dapat itu dia jadi pajak masukan bagi dia. Iya, benar. Kecuali dia itu pengen mengaburkan atau menyembunyikan pembelian dari Ibu. Gitu. Tapi Ibu sebaiknya ya terbit faktur aja kalau kasusnya seperti itu. Oh, iya. Oke, baik, Pak. Ibu Sri dari Bali. Iya, benar, Pak, dari Bali. Oh iya. Salam Bu ya. Ya, baik, Pak. Kasih. Pak, boleh tanya satu lagi nggak? Silakan Bu. Tadi terkait Bapak ada bahas untuk tarif 0,5% untuk omset yang di bawah 4,8. Hmm. Nah, kalau misalnya Pak, usahanya kita ini kita eh, daftarkan sebagai UMKM, berarti kita kan omsetnya itu tidak boleh melebihi 4,8, berarti itu dengan tarifnya berarti 0,5% Pak ya, benar seperti itu Pak ya. Iya, benar. Terus Pak, untuk UMKM tuh ada masa berlakunya nggak Pak? Mungkin sekian tahun dia melaporkan sebagai UMKM, nanti ketika mungkin omsetnya sudah lebih seperti itu, berarti dia sudah tidak boleh lagi sebagai UMKM ya Pak? Nah, ini Bu, istilah UMKM itu sebenarnya tidak ada di Undang-Undang Pajak, gitu ya. Istilah UMKM itu istilah di Undang-Undang apa ya? Koperasi atau perdagangan ya. Cuma intinya di dalam pajak itu ada namanya PPh final. PPh final itu bagi wajib pajak yang omsetnya di bawah 4,8. Gitu ya. Menyebutnya 4,8. Nah, istilah UMKM itu tidak ada sebenarnya di Undang-Undang Pajak. Ya. Nah, simpelnya orang-orang menyatakan, oh itu untuk UMKM 0,5. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu, ya, apakah ada batasan sampai kapan sih saya itu memakai tarif 0,5%? Nah, sampai Bapak Ibu menyentuh angka penjualan kotor itu 4,8.
contoh ya. Ini saya simulasi. Ini bab PPH ya, cuma karena waktu kita masih panjang ya, masih panjang, saya nggak apa-apa lah pertanyaan yang lain. Ini ya contoh Ibu Sri, Pak Arif ini ya, Pak Arif ini usahawan ATK gitu ya. Omsetnya itu Januari 500 juta, Februari 600. Ya, ya. Nah, Maret ini menyentuh angka 4 miliar. Kalau ditambah Januari, Februari, Maret, share screen saya kelihatan. Kalau misalnya Januari, Februari, Maret itu ditambah, itu sudah menyentuh angka 5,1 M. 5,1 M itu sudah di atas 4,8 miliar. Nah, kalau kasusnya seperti ini, di pertengahan sudah menyentuh angka 4,8, maka dari Maret sampai Desember itu diteruskan saja pakai tarif 0,5%. Baru nanti di tahun depan pakai pasal 17 atau pakai pembukuan. Itu ya. Itu ya. Pertama adalah batasannya sampai omsetnya 4,8 miliar. Pak, saya orang pribadi, Pak. Omset saya selalu di atas 4,8 di bawah 4,8 miliar. Nah, di PP 4, PP 23 ya yang diubah menjadi PP 55 itu kalau orang pribadi itu boleh pakai tarif 0,5% tarif PPh final UMKM itu selama 7 tahun. Ya. Kalau CV sorry, PT ya itu 3 tahun pakai tarif 0,5 UMKM itu ya. Kalau CV PT per orang sama ada ya PT perorangan itu dikasih waktu 4 tahun pakai tarif 0,5% sepanjang memang dia tidak di atas 4,8. Kalau ketahuan 4,8 langsung nggak boleh pakai 0,5 lagi. Ya, tahun depan. Ya, orang pribadi dibatasin sampai 7 tahun. 7 tahun sejak kapan, Pak? Sejak dia terdaftar. Ya. Jadi terdaftar misalnya tanggal 9 bulan 9 tahun 2023 terdaftar NPWP-nya. Maka stopnya 7 tahunnya ngitungnya ya ini dari 2023 berarti. Itu ya. Berarti 2023 terhitung setahun, 2024 terhitung 2 tahun dan seterusnya. Itu Ibu Sri ya. Menjawab nggak kira-kira? Oh, ya, menjawab Pak. Karena ini dah saya kurang apa belum tahu kalau misalnya itu kita perlakukan sebagai UMKM itu jangka waktunya itu berapa lama kalau misalnya atas nama pribadi, atas nama PT atau atas nama CV Pak. Eh, Penjelasan Bapak sudah menjawab pertanyaan saya Ya, Pak. sudah ya menjawab ya. Oke. Ada yang lain nggak Bapak Ibu? Yang lain silakan Makasih ya jika Pak ada Lukman. yang Sama-sama Ibu Sri. Mbak Stefani, ayo tanya apa? Saya yang tadi, Pak, catatan Norma, Pak. Oh, oke ya. Ini saya ini ya. Ini pengetahuan ini penting ya. Ini materi PPh orang pribadi tidak apa-apa saya saya bahas di sini karena waktu kita lumayan banyak. Ini ya, Mbak Mbak Stefani ya. Stefani jualan apa aksesoris di Shopee misalnya. Ya. Ternyata omsetnya omset omset kotor ya. Peredaran usaha. Kalau saya bilang peredaran usaha itu artinya omset kotor ya. Belum dikurangi biaya-biaya yang lain ya. Peredaran peredaran sorry bukan peredaran usaha, peredaran bruto. Nah, peredaran bruto atau omsetnya itu dalam satu tahun menyentuh angka 2,5 miliar jualan di Shopee. Pertanyaannya, Pak, ini tadi kan dijelaskan kalau omsetnya itu di bawah 4,8 itu boleh
memilih pembukuan atau pencatatan. Ya. Pencatatannya itu pun dibagi menjadi dua, ya, menjadi dua, yaitu pakai norma atau pakai tarif PPh UMKM. Contoh ya, peredaran usahanya 2,5 miliar. Ya. Kemudian HPP ya, misalnya, Pak, saya kan jualan aksesoris, saya kan butuh kulaan gitu ya. Kulaannya misalnya HPP-nya taruhlah berapa ya? 2 miliar misalnya. Nah, berarti laba kotor saya misalnya, Pak, saya butuh buat biaya biaya packing, biaya eh, gaji yang bungkus-bungkusi, biaya karyawan, biaya listrik, biaya air, dan seterusnya, biaya lain misalnya ya, saya singkat saja misalnya 200 juta. Nih, ketemu laba bersih. Hmm. Laba bersih saya 300 juta, Pak. Omset saya 2,5. Kemudian laba bersih saya setahun ketemu 300 juta. Nah, ini ya bisa digunakan kalau kasus seperti ini. Mbak Stefani itu punya punya 3 pilihan tarif. Mau pakai yang mana? Yang pertama pembukuan. Ya. Yang pertama PPh final UMKM. Ya. Sebentar saya stop share dulu. Sebentar Mbak Stefani ya, saya nyari materinya. Hmm, Ya, Pak. sebentar. Sebentar ya. Nah, ini saya share screen. Nah, ini ya. Kalau kondisinya seperti ini, misal Mbak Stefani ini posisinya, mohon maaf Mbak ya, TK 0 misalnya ya, tidak kawin tanggungannya 0. Status TK 0, tidak kawin tanggungannya 0 ya, PTKP-nya. PTKP-nya berarti 54 juta. Ya. 54 juta ini lihat di mana ini ya, tinggal di Google aja ya, PTKP 2000 2022 misalnya, kasusnya ini 2022 ini ya, nanti di bab besok ada PTKP, nggak apa-apa sih. Ini ya, TK 0 itu 54 juta ya, itu asalnya 54 juta itu dari mana, dari sini ya, dari aturan pajak. Nah, kita simulasi di sini, Pak, kasusnya seperti ini, gimana Pak saya ngitung pajaknya? Nah ini ya, pertama Mbak Stefani itu boleh memakai tarif PPh final UMKM. Cara ngitungnya adalah ya, dulu dulu sebelum
Undang-Undang HPP, Undang-Undang Cipta Kerja, itu cara ngitungnya adalah penghasilan bruto ini ya, 2,5 M, itu langsung dikali 0,5%. Ya. Sorry. Ini penghasilan brutonya 2,5. Nah, dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu langsung dikali 0,5% dikali. Nah, PPh-nya dulu 12.500.000. Pak, ini kan 2,5 ini kan tersebar dari di bulan Januari sampai Desember, Pak. Iya, memang benar. Ini kan tersebar di bulan omset Januari sampai Desember. Nah, nanti setiap bulannya itu dikali 0,5. Ketemunya setahun kan segini ya, kira-kira sama lah ya. Ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu diubah. Ada layer PTKP dalam tanda kutip ya, 500 juta. Jadi gimana cara ngitungnya? Harus menyentuh 500 juta dulu, baru dikenakan tarif 0,5. Jadi cara ngitungnya adalah 0,55% ya, dikalikan 2,5 miliar dikurangi 500 juta. Nah, jadi atas omset 2,5, Mbak Stefani itu kalau dia pakai tarif final UMKM 0,5%, setahun bayarnya itu ya 10 juta. Ini tetap ya tersebar di beberapa bulan loh ya. Ini buat simulasi aja. Saya jadikan 1 tahun. Oke ya, sampai sini paham Mbak Stefani ya. Kalau ini mudah, pakai pencatatan, tidak perlu pembukuan, tidak perlu buat laporan laba rugi. Mbak Stefani dikasih waktu 7 tahun untuk cara ngitung seperti ini. Ya, dikasih waktu 7 tahun. Pak, saya nggak mau pakai PPh final, Pak. Saya pakai norma saja, Pak. Norma, oh nggak apa-apa, pakai norma. Tapi norma itu harus tahu normanya untuk jualan ini berapa, jualan aksesoris. Lihatnya di mana, Pak? Di aturan pajak. Ini ya. Norma penghitungan penghasilan itu. Nah, ini ya di sini. Sebentar, sedang ini saya cek normanya. Nah, ini Mbak Stefani, lihatnya di sini. Karena setiap setiap provinsi itu beda, setiap clue klasifikasi lapangan usaha itu beda. Coba aksesoris ada nggak di sini? Perdagangan. Perdagangan banyak ya aksesoris ini. Aksesoris ada nggak? Nah, perdagangan. Nah, ini ya. Nah, aksesoris ini ya, taruhlah ini ya. Nah, ternyata 30, 24, 24. Maksudnya gimana Pak ini 30, 24, 24? Ini ya. Kalau ada di 10 kota ibu kota provinsi ya tadi pakai 30. Kalau selain ibu kota provinsi lainnya itu pakai yang 24. Kemudian daerah lainnya itu 24. Contoh Mbak Stefan ini tinggal di Surabaya misalnya. Surabaya itu termasuk 10 ibu kota provinsi ya. Maka dia pakai 30% normanya. Nah, tidak boleh ngawur ya. Norma itu harus dari sini. Terus cara ngitungnya gimana, Pak? Cara ngitungnya adalah tadi ya, kembali ke tadi. Nah, cara ngitungnya peredaran usahanya tadi sama dengan 2,5 miliar. Norma tadi 30%. Nah, berarti 30% dikalikan ini. Nah, penghasilan netonya sama dengan peredaran usaha dikurangi norma. Nah, PTKP-nya Mbak Stefani TK 0, 54 juta. Nah, berarti penghasilan kena pajaknya adalah penghasilan neto dikurangi PTKP ya. Nah, jadi PPh terutangnya itu ya, ini langsung aja
mengenai bagaimana cara ngitung PPh terutang itu di materi besok ya, orang pribadi ya. Nah, ini ya, ini biar cepat saja. Jadi PPh terutangnya itu adalah 50. Maaf Pak Lukman, tidak keliru Iya. itu Pak Lukman. Seharusnya kan penghasilan netonya itu yang setelah dikali 30%, Pak. 750 dikurangi PTKP, bukan 2,5. Ya, menurut pemahaman saya, ya. Ini Pak ya. Jadi ya itulah 750 penghasilannya kan itu akan Oh dikurangi iya iya. PTKP. Ya, Sorry. Normanya 30 ya. Sorry. ya, Sama dengan penghasilan itunya ini. Nah, gini Pak ya, ya. ya. Nah, ya. Ini. Nah, ini ya peredaran usahanya 2,5. Normanya 30 ya. Berarti ya 750. Penghasilan netonya ya ini 750 ya. Ini dimasukkan di laporan SPT nanti ya. Nah, PTKP-nya 54, penghasilan kena pajaknya adalah penghasilan neto dikurangi PTKP itu jadi penghasilan kena pajak. Itu ya. Nah, PPh terutangnya itu ya kali tarif 117 ya itu nanti di materi berikutnya. Intinya adalah kalau pakai norma Mbak Stefani itu setahun bayar pajaknya 152 juta. Nah, ini ya, bandingkan ya ini dengan ini. Nah, ini ya. Kalau pakai pencatatan, ini dua-duanya ini masih dalam lingkup pencatatan nih. Itu bisa pakai dua tarif. Pertama PPh final, itu pajaknya setahun 10 juta. Tapi kalau pakai norma, itu pajaknya setahun 152 juta 800. Ini ya, sampai sini paham ya Mbak Stefani ya. Terus kemudian, Pak, saya merasa kalau PPh final UMKM ya saya nggak mau pakai Pak. Atau Pak, kalau norma itu kayaknya kebesaran deh Pak, pajak saya. Boleh nggak saya pakai pembukuan? Walaupun di bawah 4,8 boleh ya. Cara ngitungnya adalah dari laba bersihnya. Nah, ini ya. Kalau PPh final itu dari kotornya. Nah, tapi kalau norma itu dari norma yang ditentukan oleh pajak ya. Nah, kalau pakai pembukuan tarif pasal 17 itu dari bersihnya, penghasilan bersihnya. Ini ya. Nah, PTKP-nya 54 juta ya. Penghasilan kena pajaknya itu adalah 300 dikurangi 54 sama dengan 246. Nah, PPh terutangnya 58. Nah, PPh terutangnya setahun 30.900.000. Ini Mbak Stefani ya. Ini pilihan ya. Silakan wajib pajak menentukan mau pakai tarif mana. Kalau pakai tarif ini, itu ketentuannya selama 7 tahun, sepanjang memang omsetnya selalu di bawah 4,8 miliar. Nah, kalau pakai norma, itu harus memberitahukan dulu ke kantor pajak, Pak, ini saya mau pakai norma. Itu ya, waktu lapor SPT tahunan itu ya, itu bisa sekaligus memberitahukan kalau pakai norma. Nah, kalau pakai tarif umum ini langsung saja pakai tarif umum. Ya. Itu Mbak Stefani ya, kira-kira seperti itu perbedaan tarif final UMKM, norma, dan pembukuan. Wah, ini terima kasih koreksinya Pak ya. Ini selama ini saya nggak teliti di sini. Materi-materi kemarin. Rumusnya salah. Baik Mbak Stefani, ada yang ditanyakan? Ini Pak, kalau tadi soal Evin itu, Evin. misalkan ya Oh ya. Evin, itu kan nanti mintanya ke KPP terdekat kan? Ah, Misalkan ini, saya domisilinya di Jakarta, tapi saya ya, tugasnya merantau ke Jawa Timur. Itu iya, ikutnya sesuai KTP atau boleh? boleh. Kalau Evin di mana aja boleh. Kalau misal ditolak kantor pajak, Mbak ini domisili terdaftarnya kan di Jakarta, kok minta di sini, Mbaknya tinggal minta online aja di kering pajak itu bisa. Oh iya, ya.
Nah, di webnya pajak itu Mbak boleh. Syaratnya itu kalau nggak salah swafoto sama kirim fotokopi KTP kalau nggak salah. Sama pegang itu loh, pegang pegang KTP gitu loh Mbak di foto. Cukup, Pak. Itu ya. Ya, Ada lagi Mbak Stefani? cukup, Pak. Cukup ya. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Yang lain mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi dengan Pak Lukman, silakan. Oke, Pak Lukman, ini kan seharusnya besok dibahas, minggu minggu depan dibahas ini ya. Ini kan Iya, ya hukum material. Ini kan hari ini formal ya. Tapi nggak apa-apa, iya, bisa bertanya Pak Lukman ya. Ya, boleh ya, boleh. Karena waktunya cukup Pak, mohon maaf ya. Jadi kemana-mana ya. materinya. Oke, oke. Ini kan tadi contoh Pak adalah wajib pajak pribadi. Iya. Oke. Nah, bagaimana kalau dia berubah dalam bentuk ya badan usaha di bawah Oke. 4,8? Ya, Pak, ini kan Mbak Stefani yang jualan gitu ya. Misal Ya, Mbak ya, Stefani ini punya diganti CV aja, CV Stefani, ya, Stefani Jaya ya. misalnya. Oke. Gimana Pak? CV tapi jualan di aksesori di Shopee boleh nggak ya? Boleh aja. Ya. Hmm, Nah, kalau CV itu kan tidak punya PTKP ya, nol ya, hilang Ya, ya. Oke. Nah, peredaran usaha taruhlah sama Pak ya, sama. ya, Nah, ingat ah. kalau misalnya orang pribadi, eh, badan itu tidak boleh pakai norma. Norma. Oh, Nah, nggak boleh ya, nggak boleh ya ya, pakai norma. Pakainya kalau dia di bawah 4,8 miliar, maka dia pakai tarif final UMKM tetap sama. oke. Bedanya adalah dia tidak ada layer 500 juta. Nah, ini Hmm, pajaknya 12.500.000. hmm, Ingat loh ya, Ya, layer ya. 500 juta itu khusus UMKM orang pribadi. Ya, ya, ya. Oke. Ini ya. Kemudian Pak, saya nggak mau pakai UMKM Pak. Saya pakai tarif ini aja. Tarif Hmm, normal pembukuan. Boleh nggak? Boleh. Ya. Dari laba bersih ya. Laba bersihnya Hmm, hmm. 300. Ini tadi udah dikurangi PTKP. Oh sudah ya. PTKP nol ya. Karena badan kan nggak punya PTKP ya. Penghasilan kena pajak 300. Nah, tinggal ini PPh terutangnya. Kalau badan itu kan tarif pasal 17 ya. Taruhlah misalnya tahun 2022. Nah, tarif PPh badan 2022. Nah, ini ya, Ya, 22%. persen. Ya, 22%. Langsung Pak, dikali 22%. Misalnya sama dengan 22% dikalikan ini. Nah, ternyata untuk Ya, badan itu ada namanya fasilitas tarif pasal 31E. Nah, oke. apa itu Pak tarif pasal 31E? Bagi badan yang peredaran usahanya dalam 1 tahun kurang dari 50 4,6. miliar, maka dia ada fasilitas tarif pasal 31E, di mana Ya. dia apa Pak namanya? Apa Eh, fasilitas dan tidak fasilitas ya? nah, Oke, ya, ada ya. fasilitas dan tidak Hmm, fasilitas itu ya. Nah, Ya. Nah, gampangnya adalah kalau dia masih di bawah 4,8 itu langsung 50%. Kali langsung kali 50. 22%. Ya, kali lima Nah, puluh ya. Oh, ya. ya, 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 ya. Oke, Ini clear, ya. clear, Pak. Ya, oke, oke, oke ya. Jadi ini. Antara berarti wajib pajak pribadi dengan badan berbeda, Pak. Ya, Nah, semuanya. iya. Ini Ya. ya. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Clear, Pak, hari ini. Ya. Iya. Ini saya masih kepikiran ini tadi. Berarti selama ini saya ada Ya, yang keliru. Terima kasih Pak. Sudah ya. diingatkan saya ya. Video-video saya sebelumnya kayaknya ada yang salah. Baru nggak saya. Ada yang lain nggak? Izin Ayo yang lain, diskusi-diskusi. Masih kurang banyak ini. Ini dalam sejarah kayaknya. KUP selesai 1 jam setengah sebelum waktunya.
Ayo yang lain. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Jadi dalam dalam hal ini ya, kalau ini untuk CV, ini taruh namanya CV Stefani ya, maka CV Stefani ini diberikan waktu untuk pakai tarif ini selama berapa? Berapa? Hah? 4 tahun. Pakai tarif final UMKM. Pak, barangkali nanti 4 tahun lagi undang-undangnya berubah, Pak. Ya, bisa jadi. Bisa jadi ditambah, bisa jadi berkurang ya nanti. Ya, kan undang-undang bikinan manusia. Ya, ya. Ini kalau posisinya adalah CV Stefani. Bisa. Dari sini Bapak Ibu sudah bisa belajar mengenai tax planning. Tax planning itu yaitu kita memanfaatkan aturan yang tersedia, ada pilihan-pilihan, nah kita bisa mengambil mana yang manfaatnya lebih tinggi bagi perusahaan kita atau usaha kita gitu ya. Mas Erika, halo, silakan Mas. Silakan. Pak, ini semuanya bisa, bisa. Nanti di ini ya, moderator ya, nanti disampaikan ke Mas Erika. Mungkin video-video saya yang kemarin ada yang salah ya Bapak Ibu ya, kalau melihat video saya yang Pak perhitungan ini ya, itu ada yang kelewat tadi, salah rumusnya. Terima kasih Pak tadi mengingatkan saya. Ada lagi Bapak Ibu? Yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Karena waktu kita masih banyak sekali ya, Pak. Banyak Masih sekali. setengah jam lebih. Hmm. Tahu mungkin Pak Lukman karena waktu kita masih banyak ya, Pak. Ada setengah Hmm. jam lebih. Bisa direview ulang mungkin ya, Pak. Iya, nah, saya review Mungkin ulang ada ya. yang ketinggal, ya. Karena kebetulan waktu kita masih banyak sekali, nih, Pak. Terutama mengenai NPWP tadi ya. Oh, mengenai PTKP belum saya singgung. Ini ya, saya singgung nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain silakan Bapak Ibu ya. Nah, saya singgung mengenai wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ya karyawan ya, PNS, TNI, Polri, itu daftar NPWP-nya paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan wajib pajak pada suatu bulan itu ketika disetahunkan itu melebihi PTKP ya. Maka dia wajib bulan depannya itu wajib daftar maksimal bulan depannya itu wajib daftar NPWP. Kemudian bagi yang tadi ini sudah kayaknya yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas paling lama 1 bulan setelah kegiatan usaha itu dimulai. Nah, yang mau saya highlight ini loh, yang OPPT. OPPT tadi belum saya sampaikan. WPOPPT itu adalah wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Apa itu? Ya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk usaha bebas ya, pekerjaan bebas, pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda. Jadi dia punya toko di beberapa tempat, gitu ya. Nah, ini konsekuensinya adalah wajib pajak mendaftarkan diri sesuai tempat tinggal wajib pajak dan diwajibkan pendaftaran diri
tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk memperoleh NPWP cabang bagi setiap kegiatan usaha. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha warung makan gitu ya, punya beberapa cabang di beberapa tempat, itu yang pertama Bapak Ibu harus membuat NPWP di mana domisili Bapak Ibu sesuai KTP ya, sesuai wilayah KTP-nya. Kemudian yang cabang-cabang tadi itu nanti di NPWP-kan cabang ya, di NPWP-kan cabang. Tetap nanti menginduk kepada NPWP pusatnya Bapak Ibu. Itu ya, itu yang dimaksud dengan WP orang pribadi pengusaha tertentu. Ini contohnya, Dani bertempat tinggal di Bekasi dan memiliki toko roti di Jakarta. Nah, karena Dani itu bertempat tinggal di Bekasi, maka NPWP-nya dia pasti Bekasi. Tapi yang jadi masalah itu adalah usahanya itu di Jakarta. Nah, atas hal tersebut, selain dia itu harus daftar di mana dia tempat bertinggal di Bekasi, Dani juga harus mendaftarkan diri sesuai dengan tempat kegiatan usaha sebagai NPWP cabang. Jadi yang di Jakarta juga harus di NPWP-kan, tapi NPWP-nya tetap nanti belakangnya 001 seperti itu ya. Hmm. Ini ada pertanyaan. Oh iya, nanti materi yang ini Mbak Ratih ya, materi yang PDF-nya ini akan saya berikan nanti di akhir ya. Ada pertanyaan? Lukman dari saya Pak terkait NPWP cabang. Oh iya, ya Mbak Bu Sri. Pak, untuk NPWP cabang berarti kita kan cuma melaporkan omset di cabang tersebut, Pak ya. Ya, Kemudian hubungannya sama pusat, Pak, nanti di pusat itu melaporkan omset di oleh cabangnya, Pak ya. Itu heeh. secara untuk pajaknya tidak terjadi double, Pak ya. Nah, gini Mbak Bisa ya, dijelasin, Pak? Saya kurang paham. bisa ya. Heeh. Pertama, pertama ya, ini kasus pertama. Sebentar. Hmm. Misalnya ini, warung makan Ibu Nur ya. Warung makan Ibu Nur itu berpusat di Denpasar ya. Kemudian warung tersebut membuka cabang di Singaraja gitu ya. Contohnya Bu Nur ya. Nah, omset omset yang di Denpasar. Misalnya omsetnya di Denpasar Januari misalnya taruhlah langsung ya. Ini ya. Kemudian omset yang di Singaraja, omset yang di Singaraja misalnya Januari taruhlah 600. Nah, kalau kondisinya seperti ini ya, yang bayar sepanjang memang yang di Singaraja itu adalah cabang dari yang omset Denpasar ya, maka yang bayar pajak PPh badannya itu adalah yang 600 ini ngikut yang ke sini, Bu. Yang 600 itu pajaknya dibayarkan di pusat. Nah, Maaf Pak, bisa diulang Pak? Lebih pelan Pak. kalau misalnya kasusnya seperti ini, ya, omset yang di Singaraja itu digabungkan dengan omset yang di Denpasar. Baru nanti dikali tarifnya. Itu ya. Jadi misalnya ditanya, berarti kalau kasus seperti ini, PPh PPh UMKM bulan Januari berapa? Misalnya masih pakai tarif 0,5 ya. Berarti adalah cara menghitungnya PPh UMKM-nya adalah
Yang pertama, omset dari Denpasar berapa? Ya. Sorry, biar omset PPH-nya adalah yang Denpasar sama dengan 500. Kemudian yang yang di Singaraja itu 600. Nah, di total nih, di total. Maka bulan Januari Ibu Nur ini, NPP Ibu Nur, atas NPP Ibu Nur di pusat ini, dia menyetornya adalah 0,5%, ya. Dikalikan 1,1 miliar ini dikurangi 500. Nah, bayarnya tetap satu, Bu, yaitu ikut yang omset Denpasar, yang pusatnya. Ya. Itu Bu Sri ya, sampai sini paham? Jadi Oh, tidak double, Bu. oh iya, iya, iya. Berarti itu dikurangi 500 itu tadi itu Pak ya? Nah, dikurangi 500-nya digabungkan, setelah digabungkan dulu, baru dikurangi 500. Jangan ini dikurangi 500, yang Denpasar dikurangi 500, yang Singaraja dikurangi 500 lagi. Nah, salah, seperti itu. Nggak boleh. Oh, iya, iya. Hmm. Ya, itu benar ya. Terus Oke. tadi ada lagi Mungkin pertanyaan yang Bapak Ibu? lain ada lagi. Terus gini, ya, Ibu Ibu Sri ya, Bapak Ibu juga, kalau untuk cabang itu memang kadang-kala diminta untuk membayar pajak atas apa? Mungkin nggak Pak, misalnya cabang itu membayar pajak? Mungkin saja Bapak Ibu ya. Biasanya terkait dengan pemotongan pemungutan. Contoh, misal Ibu Nur ini, NPWP-nya misalnya ya, misalnya contoh saja ini. Kemudian yang di Singaraja itu NPWP-nya 1 misalnya, karena cabang pertama. Nah, misalnya gini Pak, yang di Singaraja itu, dia itu sewa Pak. Tempatnya itu sewa dia, rumah makannya. Terus gimana? Kalau sewa itu kan terutang PPh sewa ya, 10% ya, pasal 4 ayat 2. Nah, itu nanti bisa pakai NPWP ini. Bisa pakai ini atau pakai NPWP pusat. Ya. Kalau misalnya uang yang pembayarnya ini langsung dari pusat, yang dia langsung bayar ke yang punya kios, yang punya warung di sini, yang punya tempat itu ya, dari pusat langsung ditransfer, maka yang nanti yang motong itu nanti NPWP pusatnya ini. Tapi kalau misalnya uang sewa ini diberikan dari yang Ibu Nur, diberikan ke pengelola cabangnya, baru pengelola cabangnya dia bayar ke yang punya warungnya, maka dia boleh memakai tarif ini. Dan tidak ada hubungannya dengan omset tahunannya ini. Ini hanya outputnya aja, pemotongan pajak, pemotongan pemungutan saja, tidak ada hubungannya dengan omset tahunannya nanti. Kalau ngitung omset tahunan tetap harus digabung nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban cabang itu lapor ini Bapak Ibu ya. Kalau untuk badan ya, SPT. Nah, ini di SPT masa PPh pasal 21 ya, itu di kolom terakhir itu ada ini, jangan lupa. Nah, ini ya. Formulir ini adalah daftar-daftar biaya yang dikeluarkan oleh cabang. Ini loh ya. Ini jangan lupa diisi. Kadangkala ini ya, maksud saya adalah di cabang itu kan pasti ada biaya gaji cabang gitu ya, biaya gaji
yang di cabang, biaya sewa di cabang, biaya pembelian sewa di cabang, itu jangan lupa nanti dicantumkan di SPT masa PPh pasal 21 di bulan Desember. Bentuknya seperti tadi ini loh. Nah, ini ya. Nih ya, formulir ini hanya disampaikan pada masa Desember oleh wajib pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT tahun. Ingat, kalau NPP cabang itu dia tidak wajib lapor SPT tahunan. Kenapa? Omsetnya jadi satu dengan NPWP pusat. Jadi seluruh omset cabang, seluruh total biaya cabang itu masuk dijadikan satu di laporan keuangannya pusat, NPWP pusatnya. Nah, cabang, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh cabang itu dirangkum jadi satu, dimasukkan di SPT masa pasal 21, ini ya, di formulir terakhir, dimasukkan di sini. Ini ya. Itu sampai sini ada yang ditanyakan? Pak Lukman, bisa diulang nggak tadi ya untuk masalah misalnya di cabang itu kan ada kita sewa Hmm, katanya. Nah, untuk sewa itu kan kena tarif yang pasal berapa tuh Pak? Yang ya, 10% ya, itu 4 ayat 2 ya, 10 ya, ini materi besok. Terus gimana, Bu? hubungannya sama untuk pembayaran PPh badannya ini sama yang pasal 4 itu apa ya Pak ya? Nah, ini ya, nanti besok akan lebih jelas. Intinya adalah, Bu, sewa itu, ya, sewa misalnya yang di Singaraja, dia itu sewa setahun 100 juta. Nah, ini itu bisa dikeluarkan dengan dua cara. Pertama, yang dari pusat ini langsung, misalnya yang punya warung ini, gedungnya itu milik Pak Ketut misalnya, ya. Nah, kalau misalnya Ibu Nur ini langsung, dia dari pusat ini langsung transfer ke Pak Ketut, ya, maka yang memotong PPh pasal 4 ayat 2 ini ya bisa pakai NPWP, bayarnya pakai NPWP yang pusat ini. Tapi kalau misalnya uang 100 juta untuk sewa ini diberikan ke pengelola yang di cabang dulu, baru yang di cabang ini memberikan ke Pak Ketut, maka dia boleh memotong pakai NPWP ini. Bayarnya boleh pakai ini. Tapi lebih enaknya ya digabungkan jadi pusat aja biar sekalian. Nah, hubungannya apa, Pak? Ini tidak ada hubungannya dengan omset. Kenapa? Biaya sewa ini nanti masuk di kolom biaya, Bu. Laporan laba rugi kan ada pendapatan, kemudian dikurangi HPP, dikurangi biaya toh. Nah, nah, biaya sewa masuk di sini 100. Jadi tidak ada pengaruhnya di pendapatan sini, Bu. Ini kan nanti ada laba bersih. Nah, jadi biaya sewa ini tidak ada hubungannya dengan pendapatan. Itu ya, cuma menjadi komponen dalam menyusun laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu menjadi dasar dalam menghitung pajak terutang. Itu loh. Kan masuk di sini sewa itu. Nah, kalau di sini dimasukkan otomatis labanya kan nanti ketahuan berapa. Nah, laba inilah yang menjadi dasar dilakukan perhitungan pajak ini. Itu Bu Sri ya. Ya ya Pak, paham paham Pak, jelas Pak. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Terima kasih Pak Lukman. Sama-sama. Terus ini ada sedikit ya. Ini biar bisa menjawab soal ujian. Karena ini sebenarnya masuk di materi PPh orang pribadi ya. Tadi itu sudah saya jelaskan mengenai tata cara kewajiban ini ya, daftar, hitung, bayar, lapor ya. Kalau untuk pelaporan ya, kalau orang pribadi itu ada namanya formulir 1770
SS ya. Kemudian ada namanya ada namanya 1770S, kemudian ada yang namanya 1770 saja ya. Kalau 1770 SS itu untuk pegawai ya atau ASN TNI Polri ataupun orang yang bekerja gitu ya di suatu pemberi kerja itu yang penghasilan brutonya itu di bawah brutonya di bawah kurang dari 60 juta. Nih ya, kurang dari 60 juta. Itu pakai 70 S. Ini sebenarnya nanti di materi eh, di dua materi PPHOP ya. Nah, kalau S itu untuk yang di atas 60 juta. Ya. Brutonya di atas 60 juta atau bekerja lebih dari satu pemberi kerja. Jadi dia itu bekerja di beberapa tempat gitu loh, lebih dari satu pemberi kerja. Ya. Nah, kalau untuk yang 1770 ini digunakan untuk usahawan atau pekerjaan bebas ya. Pak, kalau saya itu PNS, Pak. Istri saya itu di rumah, tapi saya punya usaha kecil-kecilan, Pak, warung di samping rumah. Pakai yang mana, Pak? Sepanjang Bapak Ibu NPWP-nya itu masih sama, ya, jadi satu. Maka selain Bapak Ibu sebagai PNS, di rumah kan ada usaha tuh. Nah, dia masuk di 1770, gitu ya. Pak, gaji PNS saya, mohon maaf, misalnya gaji di perusahaan saya misalnya setahun 50 juta, Pak. Kan masuk SS ini. Tapi saya ada usaha jual beli ayam di rumah atau warung lah kecil-kecilan. Ya tetap nanti pakai 1770 ya. Pakai 1770. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, Iya, Mbak Stefani silakan. 60 juta itu per tahun maksudnya. Iya, per tahun ya. 60 juta Hmm. per tahun. Per tahun. Pak Lukman, yang Iya. apa yang formulir 1770S itu misalnya nih apa namanya saya kan karyawan swasta gitu, tapi Iya. selain saya dapat dari gaji ada usaha misalnya punya kos-kosan di rumah itu pakai yang Mm-mm. formulir 1770S ini ya? Terus, usaha ini, usaha punya apa Mbak? Punya Ada usaha kos-kosan gitu kos-kosan misalnya. ya, itu Ya. harusnya 1770 Mbak. Oh, 1770 ya. 1770. Iya, tapi kalau dimasukkan di 1770S sebenarnya nggak masalah. Karena dia penghasilan final. Tapi ya lebih baik 1770. Karena nggak pengaruh, itu penghasilan final soalnya. Jadi ditulis berapapun tidak akan ngaruh ke depan. Gitu ya. Kalau Mbak apa Ibu Sri pakai 1770 atau 1770S itu sebenarnya nggak masalah. Kalau sama airnya dibiarin aja. Yang penting atas omset kos-kosan itu dibayar pajaknya. Gitu ya. 0,5%-nya Mbak. Jangan lupa Bu Sri ya. Oh, berarti itu harus bayar Oh 0,5%-nya iya, ya. iya kan itu usaha Bu. Hmm. Kalau misalnya nggak dibayar 0,5%-nya, apa boleh kita tidak laporkan ya? Ya, ya boleh-boleh aja. Kalau nggak ketahuan ya. Tapi ya kalau ketahuan ya dibayar. Tapi tadi prinsipnya self assessment ya, kesadaran sendiri dulu gitu ya. Tadi kan prinsip kita melaporkan apa tadi? Harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Itu Mbak. Bu Sri ya. Iya, iya. Harusnya dibayar 0,5 setiap bulan, maksimal tanggal 15. Tapi harus melebihi 500 juta dulu. Nah, kalau misalnya Pak, pendapatan saya di kos-kosan ini nggak sampai 500 juta, Pak, setahun. Ya udah nggak bayar berarti. Tapi harus dilaporkan. Itu. Tadi tuh ya, layer 500 juta itu loh, Mbak. Ibu Sri ya.
Iya, 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 Pak. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Pak kos-kosan saya kayaknya nggak sampai 500 juta, dilaporkan aja ya omset dari kos-kosan ya. Masuk misalnya 1770. Hmm, Hmm. sebentar masih loading. Mbak ya, dimasukkan di di kolom PPh final. Nah, ini ya, yang dari perusahaan itu nanti dimasukkan di sini. Ya, Ibu Sri ya. Di kolom ini ya, 1770. Ini ya formulirnya ya. Dimasukkan di sini yang dari perusahaan. Nanti dimasukkan di sini dia ngitung langsung di depan. Terus kemudian yang dari kos-kosan, walaupun tidak ada pajaknya tetap ditulis di sini. Misal, Pak, saya itu dalam setahun kos-kosan saya itu kira-kira saya dapatnya 100 juta lah, Pak. Tulis di sini 100. 100 juta, pajaknya nol. Ingat ya, 100 juta itu walaupun dia di bawah 500 juta, dia tetap merupakan objek pajak. Hmm. Ini ya, ditulis gini caranya adalah ditulis di sini 100 juta, tarif pajaknya nol. Jadi nanti ini jumlah pajaknya nol juga. Itu Ibu Sri, cara lapornya ya untuk yang Ya, ya. Oke. pegawai swasta tapi punya usaha kos-kosan di rumah. Walaupun masih 500 berarti di formulir ini tetap dicantumkan aja ya, Pak ya. Iya, dilaporkan aja kan jujur. Cara prosesnya itu orang pajak gampang, Bu. Contoh ya, ini kan Bapak Ibu nanti lapor SPT nih tahunan. Di sini ada harta yang dimiliki kos-kosan. Dicek sama orang pajak. Loh, mana ini kok nggak ada bayar pajak kos-kosannya? Nah, nanti disurati. Bapak Ibu Sri, saudara melakukan pelaporan bahwasanya mempunyai harta berupa kos-kosan. Namun di data kami belum ada pembayaran pajak atas kos-kosan. Nah, itu nanti disuratin sama airnya kayak gitu. Terus kemudian Ibu Sri nanti bisa jawab, Pak, mohon maaf memang benar saya alpa, saya hilaf belum laporkan. Tapi omsetnya itu di bawah 4, di bawah 500 juta, Pak, setahun. Terus bagaimana, Pak? Ya tetap dilaporkan saja di sini nanti pembetulan. Itu ya. Itu cara ngeceknya. Oke, makasih Pak Lukman. Sama-sama Bu Sri. Ada yang lain? Yang lain, apakah yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Untuk materi, apakah sudah semua, Pak? Sudah dijelaskan? Iya, sudah Mbak. Yang saya jelaskan sudah. Kurang Karena 10 menit ya. iya kurang 10 menit. Mau ditutup aja atau bagaimana, Pak? Ya, terserah. Peserta kalau ada yang bertanya silakan. Tadi Iya, harusnya ada coffee break 15 menit ya, Mbak. iya. Tapi Iya. ternyata materinya sudah selesai duluan. Iya. Oke, begini, ini sebelum ditutup kan di jadwal saya lihat ada apa namanya ujiannya, ada tugas. Oh, iya Ya, iya. kapan dibagi? Kan itu ada deadline-nya saya lihat hari Selasa ya. Iya, betul, Pak. Untuk Ah, tugas nanti setelah pelatihan biasanya kami kirimkan. Dan untuk deadline-nya biasanya di hari Selasa. ya jangan hari Selasa dibagi, kemudian deadline-nya hari Selasa juga. Iya, enggak, Diusah, Pak. diusahakan kasih waktu lah. Nah, kan kita Iya, orang-orang sibuk semua ini kan, iya, masih bisa pelajari, bisa dikirimkannya menjawab. nanti. Ya, Iya, ya, Iya benar, jangan mepet-mepet ya Bu, karena ya, kita jangan kerja mepet-mepet, juga. beri waktu. Kita ini sudah orang-orang tua ini, ya, susah berpikirnya biasa, ya kan? iya. Hmm. Iya, Kemudian tenang saja, Pak. ya, pertemuan berikutnya kan minggu depan lagi kan, bukan besok.
Ya, Minggu Minggu depan depan, ya. Pak, hari ya Sabtu. minggu depan. Ya, minggu depan. Hari Oke, Sabtu oke, dan oke. minggu depan. Ya. Oke. Baik, Terus Pak ini Lukman. ya ada pertanyaan dari Mbak Dewinta ini ya. Dewinta Manda ya. Apa untuk saham biasanya kan sudah ada bukti potong dari sekuritasnya. Apakah perlu dilaporkan? Perlu Mbak ya. Nanti, nah saham ini sasaran empuk ya bagi kantor pajak ya. Artinya apa? Ini selalu ketahuan kantor pajak ini transaksi saham itu. Ya. Karena masuk di data kami selalu muncul. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada transaksi saham, ya, jangan lupa setiap akhir tahun itu kan sekuritasnya itu pasti memberikan rekap laporan seluruh transaksi selama setahun plus pajaknya. Nah, itu harus dilaporkan ya. Dilaporkan di mana, Pak? Di kolom yang ini. Ya, di kolom PPH final. Nah, ini ya di kolom PPH final di sini. Nah, ini nomor 3 ya. Penjualan saham di Bursa Efek. Pak, saya hobinya ini Pak main saham Pak. Dalam setahun saya itu transaksinya 100 miliar Pak. Oh, nggak apa-apa. Ditulis di sini 100 miliar ya. Pajaknya 0,1 kayaknya. Ditulis di sini yang sudah dipotong sekuritas 0,1 dikali penghasilan bruto. Nah, jadi ya tidak masalah. Pak, saya penghasilan saya sebagai pegawai swasta dalam setahun misalnya kurang dari ini, hanya 70 juta, tapi saya aktif saham, Pak. Nah, tidak masalah ya. Ditulis saja di sini 100 miliar misalnya atau 1 miliar selama setahun, nggak masalah. Itu tidak akan ngefek ya. Paling enak itu ya transaksi saham itu. Berapapun nilainya itu pajaknya final gitu ya. Tidak akan berpengaruh ke depan gitu ya. Ini ya, silakan. Ada pertanyaan lagi itu tadi dari Mbak Mbak Dewinta, Mbak ya itu ya. Cara melaporkan tadi ya di kolom ini penghasilan yang dikenakan pajak final dimasukkan di sini nomor 3. Nih ya, masukkan di sini. Terus yang sebelah kanannya adalah pajak PPh final yang dipotong oleh sekuritasnya. Dimasukkan di sini. Dan jangan lupa kalau sudah masukkan di sini, kolom harta itu diisi ya, diisi di sini saham ya, harga perolehannya diisi. Biar sinkron. Lu kok ada transaksi saham tapi kok tidak punya harta berupa ini rekening di saham, nah, ya, harta ya di sekuritas. Nah, gitu. Saya itu juga punya, di sini saya tulis ya, harta berupa itu ya, kemudian saham, kemudian saya di sini keterangannya saham di sekuritas, misalnya apa ya, Mirae atau Mandiri Sekuritas atau yang lain, ya. Kemudian nomor rekeningnya. Kalaupun tidak kita laporkan orang pajak pasti tahu, ya. Itu Mbak Dewinta sama-sama, ya Bu. Oh iya. Ada yang lain Bapak Ibu? Yang Kurang lain mungkin menangnya. ada pertanyaan sebelum kami tutup. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada ya, Pak. Tidak ada ya. Kalau gitu saya tutup saja ya, Pak. Silakan boleh dimatikan terlebih dahulu share screen-nya, Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Brevet AB, materi KUPAP hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofon. Bapak Ibu sekalian, mohon dibantu untuk menyalakan kameranya. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa on cam, tidak apa-apa ya Pak. Semuanya tersenyum ke kamera, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3.
Mohon ditunggu sebentar. Ditunggu sebentar ya. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lukman. Boleh Sama-sama, dibantu Mbak. on semuanya. Terima Terima kasih, kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Terima Bapak Ibu. kasih. Dan kepada Bapak Lukman sudah bisa meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih, Pak. Sama, Mbak. Terima kasih. Selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan di antaranya. Yang pertama, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke email Bapak dan Ibu. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PPH Potok Pungut. Hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, yang akan diampu kembali oleh Bapak Lukman Hakim SM, MM, yang akan dimulai pukul 9.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Pak. Terima kasih. Sama.